Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Varianti Samad. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fototoraks pada sistem respirasi. Sebagaimana yang kita tahu, fototoraks adalah foto X-ray pada toraks yang dibuat untuk membantu melihat kelainan-kelainan yang ada pada rongga toraks. Nah, dalam pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang cukup penting dalam menegakkan diagnosis penyakit, utamanya itu pada sistem respirasi. Nah, pada fototoraks ini kita dapat melihat kelainan-kelainan pada paru, pleura, organ-organ mediastinum, tulang-tulang, dan pada jaringan lunak sekitarnya. Nah, untuk mengetahui pengambilan fototoraks itu sempurna atau tidaknya, di sini ada beberapa langkah-langkah yang kita harus ketahui, yaitu langkah pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan identitas. Nah, di sini pertama itu saya melakukan pemeriksaan foto. Saya memasang foto di lightbox dengan beranggapan pasien berhadapan dengan pemeriksa. Nah, di sini kemudian saya melakukan pemeriksaan identitas pasien. Nah, di sini register foto itu perempuan. Saya melakukan pemeriksaan identitas foto, yaitu marker yang saya ambil yaitu berupa pada lateral. Nah, selanjutnya saya menentukan posisi foto yang saya ambil yaitu pada posisi PA, karena posisi skapula berada di tepi posisi pengambilan foto. Nah, selanjutnya itu saya menentukan foto memenuhi syarat atau tidaknya itu kita melihat inspirasi dari foto. Nah, inspirasi yang saya mengambil itu inspirasi foto tersebut cukup terlihat dari posisi kedua diafragma kanan maupun kiri. Terus posisi foto itu simetris lihat dari proyeksi tulang korpus vertebra yang ini yang terletak di tengah sendi sternoclavicular pada kanan maupun kiri. Nah, selanjutnya itu saya melihat film meliputi seluruh kafum toraks, mulai dari puncak kafum toraks sampai sinus perniocostalis kanan maupun kiri terlihat. Terus vertebra torakal biasanya terlihat pada torakal 3 dan 4. Nah, di sini kita lihat yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penilaian terhadap fototoraks, yaitu kita lihat dari vascular parenchyma palu. Nah, di sini kita lihat di parunya. Di paru Nah, di sini kita lihat baiknya kita menilai dari luar maupun dalam. Di sini kita lihat trakea deviasi atau tidak. Apakah ada kelainan tulang belakang atau tidak? Di sini kita lihat trakeanya berada posisinya di tengah. Terus kita melihat adakah jaringan-jaringan lunak dan tulang atau tidak. Di sini kita melihat jaringan lunak terdapat benda asing. Di sini yang kita lihat apakah terdapat jaringan lunak, benda asing, edema atau sebagainya. Di sini kita tidak terlihat adanya jaringan lunak. Nah, selanjutnya itu kita melihat apakah pada tulang itu simetris atau tidak. Kita lihat apakah ada fraktur dan lesi atau tidak. Di sini tidak terlihat adanya lesi maupun adanya fraktur pada tulang iga. Terus kita mengukur kardiotoraks dengan membagi luas jantung secara horizontal dengan lebar antara dua sudut sinus costa phrenicus.
Nah, di sini kita mengukur jantung yang berada di bagian foto. Nah, normal dari penghitungan luas dari jantung itu secara horizontalnya itu lebih dari 50%. Terus kita lihat apakah diafragmanya itu normal atau tidak, kanan maupun kiri. Nah, di sini kita harus mengukurnya, biasanya itu 2 cm lebih dari diafragma kiri maupun kanan. Nah, biasanya itu 1,5 kurang dari 1,5 cm. Nah, terus selanjutnya kita melakukan menilai permukaan bawah paru. Nah, di sini kita lihat dari sudut antara costa diafragma, sinus costophrenicus, apakah ada lesi atau tidak. Sudutnya tampak, atau dilihat di sini sudutnya tampak lancip, tidak adanya efusi. Terus kita lihat dari lambung paru apakah ada gambaran infiltrat, massa, konsolidasi, kavitas, klasifikasi, kecorakan bronkofasikular, air atau bronkogam atau honeycomb dan lain-lain. Di sini kita melihat tidak adanya terdapat adanya soft tissue. Terus kita melihat apakah nggak ada gambaran pembuluh darah besar, yaitu kita lihat batas jantung kanan maupun kiri dibentuk oleh atrium kanan dan atrium kiri. Terus selanjutnya kita melihat batas jantung sisi kiri dan kanan dibentuk oleh arcus aorta yang menonjol di sebelah kiri. Terus kita melihat dari pinggang jantung ini terdapat benjolan di arteri pulmonaris atau tidak. Di sini tidak adanya terlihat. Terus di sini kita menentukan batas kiri bawah jantung dibentuk oleh vertikal kiri dan yang merupakan lengkungan kontraks di bawah sampai ke sinus cardiopulmonicus kiri. Terus selanjutnya itu kita melihat aorta descendens tanpa samar-samar sebagai jenis lurus dan letaknya pada vertebra kiri dari arcus sampai diafragma. Ini. Terus selanjutnya itu kita melihat adanya Gartis bubble, yaitu daerah radio colon yang biasanya berbentuk bulat terletak di bawah hemidiafragma kiri. Gartis bubble menandakan adanya udara di fundus lambung di bagian bawah sini. Terus habis itu selanjutnya kita melakukan, nah, garis bubble itu kayak gini sini. Terus habis itu kita melakukan penilaian hilum dan mediastinum. Nah, ada beberapa yang harus kita lihat, yaitu bentuk dalam keadaan normal jika gambaran visual seperti bercabang. Nah, di sini terdapatnya adanya hilum. Nah, terus kita lihat apakah ada limfadenopati atau enggak. Di sini tidak ada terdapatnya limfadenopati.
Terus di sini kita lihat adanya pelebaran mediastinum atau tidak di sini kita tidak melihat adanya pembesaran mediastinum. Kalau misalnya ada pelebaran mediastinum berarti adanya penandakan kayak kemungkinan adanya diseksi aorta. Terus selanjutnya itu kita menentukan diagnosis berdasarkan kelainan yang ditemukan. Nah, di sini saya tidak melakukan kelainan. Foto yang saya ambil itu foto normal. Tapi kalau misalnya ada kesalahan berarti kita melakukan foto toraks dengan posisi yang lebih memperkuat diagnosis biar kita mengetahui apakah adanya kelainan di paru atau di toraks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.